Kenapa akhirnya masuk saiki apa Ilkom? Ilkom. Kenapa masuk ilmu komunikasi? Ya biar itu kayak Biar saya apa? juga bingung. Nah, itu kenapa generasi hari ini Ya. itu krisisnya, keraguan sama dirinya itu kok malah lebih cepat muncul. Banyaknya pilihan itu yang sebenarnya sekarang lagi jadi PR di generasinya Mas Aga. Kita beranjak dewasa, jauh terburu seharusnya, bagai bintang yang jatuh, jauh terburu waktu. Halo semuanya, selamat datang di Ilkom Podcast. Saya sebagai host yaitu Aga dan ditemani narasumber yaitu Mas Dimas Nur Cahyo. Sebaiknya kita perkenalan dulu ya Mas. Iya. Mas Dimas tuh kesibukannya apa sih sehari-hari? Sibukannya ngomong anak, Mas. Oh, Sibukan yang mana dulu nih? ya kesibukan kerja gitu. Oke. Kerja sebagai kalau gini oke ya suaranya. Iya. Kalau saya ada dua kegiatan sebenarnya. Kalau di Jogja itu ada studio, kita ngerjain brand identity, perancangan brand, itu namanya McMurrow Studio. Kalau di Jakarta itu kita punya agency namanya Corner Advisory, itu biasanya ngerjain digital marketing. Nah, kalau kegiatan saya ya selain ngomong anak tadi ya ada di dua institusi itu sembari beberapa kegiatan yang lain lah, yang kurang lebih ya ada di industri kreatif di Jogja sama di Jakarta, kurang lebih ngono lah pokoknya Mas. Oh, kalau Mas Dimas sendiri dulu itu perjalanan karirnya gimana? Dari Mulainya awal dari mana gitu? Kuliah? Kalau perjalanan karir malah mungkin sebelum kuliah. Jadi kalau dulu itu lulus SMP berarti. Oh iya. Lulus SMP, saya dulu bukan di Jogja, saya dari asli Temanggung. Kemudian ke Jogja itu tahun 2001. Sudah lahir belum? Belum. Oh, belum. Saya Jauh kehairan banget ya. 2004. Oke, 2001 saya ke Jogja, terus sama bapak saya dimasukin ke salah satu pesantren deket sini lah ada. Terus berarti kira-kira usia 16-17 tahun itu di situ ada apa namanya unit bisnis lah, ada percetakan. Nah dulu awal karirnya justru di situ. Jadi nggak sengaja kenal komputer, nggak sengaja kenal desain grafis waktu itu. Terus akhirnya di situ kurang lebih 2 tahun, kerja 2 tahun, terus baru akhirnya kuliah berarti mundur mungkin 3 tahunan lah baru kuliah. Nah kuliahnya itu di DKV, Desain Komunikasi Visual, itu di Modern School of Design MSD di Jalan Tamsi sana. Nah di sana kurang lebih 3 atau 4 tahun lah ya. Nah terus setelah itu makin dalam ke industri desain. Terus hari ini ya seperti yang saya sampaikan tadi, kerjaannya nggarap brand identity sama komunikasi branding gitu. Berarti itu dari SMP udah mulai kenal dunia kerja ya? Udah jadi Romusa. Kalau SMA-nya tuh di mana, Mas? Nah SMA-nya menariknya saya di pondok itu nggak ada SMA-nya. Jadi malah kalau secara ijazah itu saya paket C. Jadi di situ nggak ada sekolah umumnya, kemudian saya nyari kejar paket C, jadi daftar kuliahnya saya pakai paket C. Alhamdulillah keterima. Terus saya sampai lupa umurnya Mas saya berapa sih sekarang? Menginjak Oke. berapa ini? 23 ini. Nah saya SMP Mas Aga belum lahir, jauh ya berarti ya. Ya. Kalau tahun ini 37 berarti sudah mau 40. Panggilnya Om berarti ya? Om. Mas aja. Oh iya. Terus kita kan mau bahas kayak quarter life crisis ya. Kan quarter life crisis tuh kayak fase dimana seseorang tuh bingung akan mencari jati dirinya ya Mas. Nah itu menurut
Mas Dimas sendiri gimana tuh? Quarter life crisis ya. Iya. Quarter life crisis itu usia piro berarti Mas? Senjang 20 sampai 30-an. 20 sampai 30. Mas Aga berarti piro saya? Sekarang 19 sih saya. Belum krisis berarti. Tapi pernah dengar nggak quarter life crisis itu? Pernah. Apa sing kepikiran? Saya tuh kepikiran ya bingung aja kayak kuliah kok cuman gini-gini aja terus mau nyari kesibukan yang lain lah. Oh, berarti Mencari jati diri gitu. oke, berarti quarter life crisis berarti maksudnya apa tuh Gen Z ya? Iya kan. Nah, Gen Z itu berarti makin maju dong. Iya. Kalau dulu umur 25, 30 itu baru muncul istilah quarter life crisis. Quarter kan berarti seperempat ya. Iya. Nah, kalau nggak salah ngitungnya dari angka 100 berarti let's say 25 lah ya. Umur 25 itu baru muncul krisis itu. Nah, kalau definisinya dulu ya, definisinya kalau menurut saya ya krisis jati diri itu sakjane nggak ada batasan umur Mas. Maksudnya dari umur gini deh, dulu pas mau masuk kuliah galau apa enggak? Galau. Nah, pengennya jurusan apa? Jurusan kayak apa ya, pemerintahan gitu loh. Terus kenapa akhirnya masuk kayak apa Ilkom? Ilkom. Kenapa masuk ilmu komunikasi? Ya biar itu kayak Biar saya apa? juga bingung. Nah itu dia. Jadi kalau yang saya tangkap quarter life crisis itu atau krisis biasanya kan basicnya krisis kepercayaan diri. Krisis kepercayaan diri kalau menurut saya sebenarnya nggak ada patokan nih. Nggak harus di seperempat abad terus baru kepikiran. Nah, kenapa muncul istilah itu? Biasanya karena di era sebelumnya usia-usia tertentu itu baru muncul. Sebelumnya itu mungkin luwih seneng nang dolan, luwih seneng ke explore. Nah, sekarang mau milih pakai baju apa hari ini aja udah bingung tuh. Mau mau nonton Netflix apa Disney Hotstar aja bingung. Nah, podo-podo bayar soalnya. Iya. Terus banyak kebingungan yang hari ini muncul. Nah, kalau saya malah tertariknya mengambil perspektifnya adalah kenapa generasi hari ini itu krisisnya, keraguan sama dirinya itu kok malah lebih cepat muncul dan di usia muda itu terlalu banyak hal yang harus dipikirkan. Nah, itu menurut saya malah mungkin quarter life crisis hari ini tuh kayak gitu. Kalau sejauh ini diskusi saya sama teman-teman itu kemungkinan terbesarnya adalah karena banyaknya pilihan yang disajikan. Sekarang kalau misalnya ngecek di HP, bawa HP nggak Mas? Nggak. Wah, nggak bawa HP. Di HP itu ada berapa aplikasi yang diinstal? Banyak. Berapa? 100 ada nggak? Nggak ada. Paling Yakin? Yakin? Iya. Nah, rata-rata orang nggak tahu kalau dia nginstal lebih dari 100 aplikasi. Padahal padahal kita itu nginstal bisa lebih dari 100 aplikasi. Sehingga kalau aplikasinya aja ada banyak, misalnya mau pesen makanan. Punya berapa aplikasi? Shopee, GrabFood, terus Gojek. Iya, GoFood, GrabFood, ShopeeFood misalnya. Milih makanan aja kita ada 3. Mau traveling misalnya, pilih apa? Tiket.com, Traveloka. Jadi untuk satu kebutuhan aja kita punya beberapa pilihan yang akhirnya terlalu banyak pilihan. Mau dengerin Spotify, apa Noise, apa YouTube, apa YouTube musik. YouTube aja ada YouTube musik. Nah, banyaknya pilihan itu yang sebenarnya sekarang lagi jadi PR di generasinya Mas Aga, di Gen Z, di mana kalau di zamanku Gen Y tengah-tengah lah, Gen Y tengah-tengah itu ngalami era transisi dari yang sebelum digital ke digital. Jadi kita ngalami istilahnya telepon rumah, ngalami nggak? Nggak. Tahu bentuknya tapi kan? Tahu. Nah, telepon rumah terus pindah ke HP yang pertama nggak ada layarnya, ada layarnya kecil tambah gede sampai sekarang. Sehingga kalau di generasi kita itu kecenderungannya dipaksa, dalam tanda kutip ya, dipaksa menyukai atau mendalami sesuatu karena nggak ada pilihannya. Iya, betul sih. Adanya ngikut gitu ya. Baru setelah transisi kita ngalami ternyata
serunya bersosial media. Dulu sosial media apa Mas pertama? Facebook ngalamin? Facebook ngalamin saya. Punya akun Facebook? Punya. Oh berarti masih ini ya. Kalau generasi berikutnya mungkin udah nggak kenal Iya. Facebook itu apa gitu loh. Nah di zamanku dulu mengeluhkan nggak punya banyak pilihan. Tapi di satu sisi kita jadi mau nggak mau dipaksa mengenal diri kita karena nggak terlalu banyak pilihan. Misalnya gini, misalnya tadi ya aku cerita aku dimasukin ke pondok pesantren. Itu dulu rasanya piye? Oh rasanya pengen mulih Mas. Rasanya ngopo tuh aku nang kene gitu loh. Yang nggak ada TV, nggak boleh dengerin musik, nggak boleh ini itunya banyak lah yang nggak boleh. Tapi proses itu membuat kita jadi piye carane mensiasati hal tersebut. Karena nggak ada pilihan lain, adanya cuma bertahan gimana cara nikmatin itu gitu loh. Akhirnya yang terjadi ya udah gimana caranya menikmati mulai dari menikmati disuruh cari kayu bakar jalan 3 kilo terus tidur yang itu ibaratnya kasur itu tipis nggak ada AC nggak ada apapun itu ternyata membuat kita lebih mengenal diri kita. Tapi kalau misalnya di generasi sekarang itu switch-nya atau berpindahnya bisa cepat banget. Nggak suka pakai WA, pakai Line. Nggak suka pakai Line, pakai Mas micet. Iki. Oh kirain micet. Terus Instagram. Instagram barusan ngeluarin Threads. Iya, Threads. Jadi semua yang terjadi sekarang banyaknya pilihan sehingga ibaratnya permukaan ke permukaan pindah lagi nggak sempat menyelam ke dalam. Nah itu mungkin PR-nya dari Gen Z sekarang terlalu banyak yang bisa dipilih, tetapi paradox of choice-nya makin banyak pilihan ternyata membuat kita sebenarnya makin nggak bahagia. Jadi krisis itu sendiri itu berawal dari diri kita sendiri ya sih? Ya dari diri dan lingkungan dan memang tantangan terbesarnya di Gen Z adalah lahir di era digital yang mau istilahnya mau ngelihat beda kota beda negara itu tinggal jetiin jari lah. Iya. Nah akhirnya jangkauannya bisa kemana-mana tapi kekhawatirannya malah makin muncul gede. Kalau tahu isu mental health itu juga munculnya baru di Gen Z. Di Gen Y itu nggak ada isu mental health. Adanya ya kudu bakoh, kudu sabar, kudu nerimo gitu ya. Kalau sekarang aku mental health kasih tugas paper agak banyak dikit aku mental health nih gitu. Itu challenge-nya di situ. Sedikit-sedikit healing gitu. Nah, ya orang Mas. Iya. Nah itu pantai. Itu tantangan generasi hari ini seperti itu. Terus kenapa life crisis ini menyerang pada usia kita beranjak dewasa? Oke. Kalau soal teoritisnya ya karena kalau di Islam ada akil balik di mana istilahnya nalar itu mulai muncul. Usianya rentangnya beragam lah, tapi kita nyebutnya remaja itu kan akil balik. Di momen itu kalau diingat-ingat ya, kita dulu kecil itu nggak mikir apa-apa karena semuanya dipikirkan orang tua. Mulai masuk SD sebenarnya sudah mulai bersentuhan dengan sosial. Artinya ada hal yang gimana caranya aku punya teman, gimana caranya aku nggak dibully, gimana caranya dan seterusnya lah. Itu udah mulai berkembang. Nah puncaknya biasanya di usia remaja ketika SMP ke SMA mungkin ya mulai lebih kerasa konfliknya. Karena ketemu sama yang lagi sama-sama mau mateng. Makanya krisis itu muncul di situ dan kekhawatirannya biasanya lebih kompleks dan merasa bahwa kekhawatiran di depan itu harus bisa diselesaikan sendiri. Misalnya milih jurusan itu kan juga rasanya iki aku manut aku apa manut wong tuaku kan gitu. Bingung kan. Yang berikutnya nanti udah punya kekhawatiran belum kalau mau kalau mau kerja. Mau kerja di mana gitu? Bingungnya malah kayak apa sih kayak kerja di mana terus nanti kebayang nggak ketika nanti pas kerja itu aku bisa nguripi awakku dhewe ra ya. Aku bisa menghidupi diriku sendiri, kepikiran nggak? Pikiran. Nah itulah kenapa
di usia menuju dewasa, hal-hal yang sifatnya tadinya biasa aja kok saiki dadi berat ya. Iya. Itu belum nggak merantau nggak Mas? Merantau Dari dari saya Bojonegoro Jawa Timur. oh ya lumayan ya. Iya. Nah ketika di Jogja juga baru pas ini atau SMA sudah di Jogja? SMA saya di sini kan ada kakak. Heeh. Tapi jarang kesini sih dulu SMA. Paling Tapi merantau dua baru tahun sekali kuliah? gitu. Iya. Oke, nah pas merantau itu juga manusia itu sebenarnya gini. Kadang kekhawatirannya pas mau menuju dewasa, Iya. itu fase untuk mulai menyadari bahwa akhirnya kita harus bertanggung jawab sama diri sendiri, mulai kerasa bahwa apa-apa itu harus diselesaikan sendiri, dan orang terdekat itu nggak ada di sekitar kita. Nah, yang perlu dilakukan adalah melihat itu sebagai hal yang baik, sama halnya ketika gini, kalau kulit kita luka, keluar darah, itu baik atau buruk Mas? Buruk Kenapa? karena mengeluarkan darah. Mm-mm. Kalau nggak diobatin ya Oke, bisa oke. Berarti ada bakteri kan. rasa sakitnya itu buruk? Buruk. Padahal rasa sakit itu baik. Bayangin kalau nggak ada rasa sakit, terus tahu-tahu sininya moncor, Iya. nggak ada rasa sakit, tahu-tahu darahnya habis, itu kan lebih ngeri Mas. Iya sih. Makanya kekhawatiran itu sama kayak rasa sakit tadi. Kekhawatiran bahwa nanti kalau gini gimana, itu membuat kita jadi waspada satu, yang kedua jadi lebih hati-hati, yang ketiga jadi bersiap-siap. Tapi kenapa sih kan semua masanya kan mahasiswa yang dipikirin tuh hanyalah tugas sama besok makan apa. Tapi kenapa kayak mikirnya tuh besok kerja di mana gitu. Nah itu kenapa? Maksudnya Pikirannya kok jauh gitu loh. asupan. Jadi sekarang kalau tiap hari paling lama nontonin sosmed apa? TikTok. Di TikTok apa yang ditampilkan? Semuanya ada. Kecenderungan cuma dua. Kalau nggak kesenangan, kekhawatiran. Nah, seringkali kita nggak sadar menyimpan kekhawatiran itu, kemudian menjadikan kita overthinking. Nanti kalau gini, oh iya ya, ini orang ini bisa gini, aku nanti gimana nih, dan seterusnya. Iya. Nah, akhirnya terlalu banyak informasi yang masuk, itu juga bisa nge-trigger, memicu hal-hal yang jadi kacauan mikir ya. Iya. Nah, cara ngatasinnya gimana, Nek Mas Aga? Kalau overthinking gitu? Overthinking. Ya tidur lebih awal kalau saya. Oke, itu juga bisa. Tapi jarang sih saya overthinking aslinya. Oh, berarti udah tahu cara ngerilisnya gimana? Caranya? Iya Mas. Ya mungkin main game sih kalau saya. Oke, nah Game. main game atau misalnya nongkrong sama temen atau misalnya ditulis atau apapun ya, itu adalah hal yang sebenarnya bisa dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran tadi. Dan cara yang lain ya ngobrol sama orang yang sudah pernah ngelewati Masa-masa itu. masa-masa itu. Fase-fase. Iya. Karena nanti kalau pas masa misalnya di usia Mas Aga nanti mulai muncul kekhawatiran itu, pas masanya itu memang rasanya berat banget. Kenapa? Karena nggak pernah toh, karena belum pernah ngalamin gitu loh. Sedangkan kalau yang nanti, yang misalnya kayak saya udah pernah ngalamin, mungkin bisa ngelihat, oh dulu yang kamu rasain sekarang itu dulu tak rasain. Iya. Dan opsinya bisa gini, bisa gini, bisa gini. Nah, silakan diputuskan cara ngatasinya mau yang mana gitu. Soalnya kadang tuh kalau sama temen cerita gitu malah jatuhnya adu nasib. Kalau aku sama mending gitu ya. Ya sama yang lebih tua kan ada yang nyaranin gitu. Iya. Nah, harus gini gitu. betul. Ini karena teman-teman di ilmu komunikasi itu salah satu yang penting adalah memahami kategori generasi. Kan ada X, Y, Z gitu ya. Iya. Nah, itu penting karena misalnya dirimu Gen Z berarti orang tua Gen X kan. Gen X. Nah, ketika cerita itu keskip satu generasi. Iya. Sehingga kekhawatiran yang disampaikan itu kadang jawabannya apa? Ya wis le, sing sabar, sing terima, Orang tua sih gitu. sing pasrah. Dan kadang bukannya itu nggak baik, tapi kita kayak nggak dapet jawaban. Berarti taktisnya piye sih? Nah, maksudnya tips triknya gimana gitu loh. Nah, itu dia kenapa kalau bisa ya punya temen atau punya kenalan yang di usia satu generasi di atasnya. Nah, ini biasanya bisa om, bisa kakak, bisa ya temen atau kenal di mana, tapi fungsinya adalah untuk menanyakan hal yang
kalau ditanyakan ke orang tua itu rasanya kok gapnya terlalu jauh gitu. Tapi menurut Mas Dimas nih quarter life ini faktornya bisa dari dalam, dari luar juga nggak sih? Banyak sih, ya podo karo ini mau sholat nggak mau sholat tuh faktornya dari mana? Dari Banyak kan? dari luar sih. Dari luar, dari dalamnya enggak? Dari dalam sih hasilnya pengen sholat tapi teman-temannya nggak ada yang sholat. Oh gitu, oke. Ya, sama halnya ketika mau sholat tuh dorongan ke yang mana, quarter life crisis menurut saya juga sama aja. Artinya triggernya bisa dari mana aja. Yang lebih penting adalah gimana kita merespon. Kita ngeresponnya kayak apa? Kalau apa jenis nggak pernah main basket, terus diajak main basket, ya kagok tuh. Kagok. Tapi kalau latihan tiap hari main basket, pas diajak main basket rasanya gimana? Ya biasa weh. Mahir bahkan bisa membuat itu jadi profesi atau jadi hobi, jadi kesenangan, bisa kan? Nah sama halnya ketika kekhawatiran lah ya, life crisis tadi, kenapa kok kita kaget, kenapa kita bingung, karena kita nggak pernah latihan. Nah cara ngeresponnya itu yang lebih penting. Triggernya pasti banyak lah, sekarang nonton Twitter aja rasanya juga kok ada orang jahat kayak gini, kok ada orang kayak gitu ya. Nah ibaratnya apapun yang masuk, yang lebih penting filter yang kita bangun. Nah filter itu bisa dibangun dari pertemanan, bisa dari knowledge, artinya bisa dari belajar, bisa dari baca buku, bisa nonton film, apapun. Tapi menyerap dan mengolahnya itu yang harus ditemukan caranya dengan versinya masing-masing. Karena yang nanti berjalan di Mas Aga belum tentu cocok di teman yang lain gitu. Terus quarter life crisis tuh menurut Masnya tuh ada positif negatifnya gak sih? Kan tadi kayak luka gitu kan ada memberikan rasa sakit kan. Betul. Biasanya ada positifnya gitu. Betul. Sama halnya dengan ujian di sekolah, kita nggak pernah seneng, tapi ternyata ujian itu yang memaksa, dalam tanda kutip ya, memaksa kita belajar. Yang memaksa kita kalau kerja kelompok itu harus kenalan sama orang lain, harus mencoba sesuatu yang nggak kita suka. Nah, sesuatu yang nggak kita suka itu belum tentu hal yang buruk. Gitu di Unisa kan. Nah ada ayatnya itu. Kalau sesuatu yang kita suka itu belum tentu buruk. Sesuatu yang kita suka belum tentu baik. Begitu juga sesuatu yang kita nggak suka itu belum tentu buruk buat kita. Tapi kemauan kita mempelajari hal tersebut itu yang lebih penting. Makanya selalu ada bercandaan sholat ki apik ora tuh? Jawabannya Mas? Sholat tuh menurut saya kan kewajiban. Oke. Dan itu bisa membangun apa ya? Karakter dalam diri kita, soal tanggung jawab lah. Gitu. Kalau sholat subuh itu wajib nggak? Wajib. Bisa jadi haram nggak? Bisa. Gimana? Kenapa sholat subuh bisa jadi haram? Karena kalau kita kesiangan gitu. Enggak, sholat subuh jadi haram kalau dilakukan pas waktu maghrib. Iya, benar. Nangkap gak? Iya. Nah, kemampuan tidak buru-buru menjustifikasi sesuatu, kemampuan ingin mencari tahu, itu yang jauh lebih penting. Jadi kalau orang gampang ke-trigger, orang sholat subuh haram, kok haram sih? Nah gitu kan, itu menunjukkan cara berpikirnya terlalu pendek. Tapi kalau kita merenung dulu, maksudnya diam dulu, maksudnya apa Ki? Ini pertanyaan konvensional atau pertanyaan filosofis kan gitu. Kemampuan mau mempelajari sesuatu itu sebenarnya cara untuk menghadapi tadi krisis yang di level manapun. Jangan buru-buru gitu loh, karena ketika gerusa-gerusu itu pasti keputusannya jelek. Maka dengan menahan dan mencoba mencerna itu sebenarnya nanti kalau dipelajari lebih lanjut di ilmu komunikasi itu basic dari riset
Komunikasi kan basicnya riset sebenarnya. Iya, Riset itu sebenarnya ke situ. Ojo buru-buru, jangan buru-buru menghakimi sesuatu. Pelajari dulu, endapkan dulu. Nah itu bisa melatih kemampuan kita menghadapi kondisi yang berbeda. Tapi menurut Mas Cahyo nih kayak jadi orang nggak enakan tuh gimana sih? Ya nggak Baik enak. apa Ya nggak enak. buruk? Orang nggak enakan tuh nggak enak. Makanya gimana caranya biar nggak enakan itu di porsi yang tepat gitu. Aku pun gini menilik ke belakang zaman aku SD SMP, aku tuh bukan orang yang aktif di organisasi. Iya. Pokoknya masuk ke kelompok yang cupu lah gitu kan, selalu ada yang kelompok biasa, kelompok famous gitu ya, kelompok terkenal, ada kelompok cupu. Nah aku masuk yang kelompok cupu ini. Kok kehidupannya mengalir? Oh, ya enggak juga tersendat-sendat tapi mengalir di pojokan lah, tidak dapat spotlight. Baru ketika kuliah itu ngerasa kayak dapat kesempatan ini kan orang nggak ada orang yang kenal aku. Nah disitulah aku mencoba beberapa hal yang tadi ngomongin nggak enakan, ngomongin mungkin malu-malu, ngomongin aku wongnya minderan mas, aku introvert dan seterusnya gitu loh. Nah dicoba di lingkungan yang berbeda, itu cara ngatasinnya. Jangan kalau di satu lingkungan itu udah istilahnya toksik ya, kalau sekarang istilah toksik udah toxic. lebih banyak negatifnya, ya cari alternatif tongkrongan yang lain, cari alternatif teman yang lain. Termasuk ada juga yang ngasih nasihat gini, kalau di satu tongkrongan kamu yang paling pinter, itu saatnya kamu ganti tongkrongan, karena berarti kamu akan mentok di situ, nggak ada yang men-trigger kamu untuk jadi lebih lagi gitu. Nggak bisa berkembang gitu. Betul. Jadi kalau tadi pertanyaan nggak enakan, ya dicoba dulu nggak enakannya itu di circle yang lain gimana, di orang yang mungkin nggak enakan karena kenal, nggak enakan karena keluarga gitu ya. Coba di circle yang lain kayak apa. Terus bagaimana menemukan makna dan tujuan di tengah kehidupan life crisis itu? Apa tuh pertanyaan? Menemukan makna dan tujuan. Kalau saya dulu gini, ini berdasarkan experience ya, maksudnya belum tentu sama. Sekali lagi, saya selalu mencoba membagi ke beberapa layer tujuan. Jadi ibaratnya ada tujuan jangka panjang, menengah, pendek gitulah. Tujuan jangka panjangnya itu apa sih? Ngono gitu. Kamu pengen jadi apa? Kemudian tujuan jangka menengahnya adalah dari apa yang kamu kerjakan sekarang itu jarak prestasi atau achievement terdekat yang bisa kamu raih apa. Misalnya mahasiswa nih, mahasiswa kalau ngomongin jangka panjangnya pasti pengen punya profesi yang nanti mumpuni dan seterusnya, walaupun belum tahu profesinya apa gitu. Di jarak menengah adalah apa sih yang kamu, goalsmu apa di bangku kuliah? Apakah IPK yang bagus atau teman yang banyak? IPK bagus, lebih ke itu sih. Apa? Bisa mengembangkan diri dari sebelumnya gitu. Iya, nah mengembangkan diri itu adalah istilah yang belum dispesifikasikan. Jadi mengembangkan diri lewat apa? Lewat nilai yang bagus, atau penguasaan ilmunya, atau punya teman yang banyak sehingga influence-nya bisa makin lengkap misalnya. Nah itu ngomongin ke jangka menengah, hal itu kadang dianggap sepele, tapi akhirnya berpengaruh banget, terutama nanti setelah lulus. Jadi jangka menengahnya mau ngapain? Nah jangka terakhir, yang jangka paling pendek adalah apa yang sekarang jadi tugasmu, contohnya bikin podcast ini, yaitu harus punya, targetku harus, tugas ini harus jadinya sekian. Itu yang akan melatih kita untuk menemukan makna dan tujuan. Tadi. Karena nek kitanya nggak punya karep, pentingnya nawa itu ya di Islam tuh ya. Kalau kamu nggak punya niat, nggak punya karep, ya orang lain bisa bantu apa? Tapi kalau kita punya niat, belum punya jalan, orang lain yang sudah pernah melewati situ jalan itu mungkin bisa ngasih tahu. Gitu, Mas. Terus langkah-langkah yang dapat diambil untuk melewati life crisis itu? Jalani saja, karena itu nggak bisa dihindari. Terus yang kedua, perbanyak teman diskusi sebenarnya. Karena sekarang kalau teman informasi, oke mas, sosmed udah banyak,
berita udah di mana-mana. Nah, yang membedakan adalah teman diskusinya. Teman diskusi untuk membahas apa yang sedang diresahkan atau apa yang disukai. Nah, teman diskusi itu jangan 1-2 orang, sebanyak-banyaknya, sehingga ketika ngelempar satu pertanyaan, misalnya lagi bahas konten yang kemarin lo punya uang kalah punya kuasa. lo punya kuasa misalnya, itu kalau ngelempar ke satu orang responnya sama, kedua orang sama, cari terus sampai orang yang punya angle yang beda. Misalnya kalau yang lain ngetawain, konsep lucu ya, terus kedua orang sama, ketiga orang sama. Nah, nanti sampai itu bener loh, soalnya gini. Nah, orang itulah yang berarti akan jadi opposite-nya kita, akan jadi kutub utaranya kita, yang akan ngasih kita insight yang beda. Gitu. Berarti kuliah tuh kayak ikut organisasi BEM, terus hima, itu berarti penting sekali ya, menurut Mas Dimas sendiri. Penting buat mereka yang pengen mengeksplorasi dirinya. Nangkep ya? Iya. Aku pengen ngerti aku siapa, aku pengen nyoba di komunitas A, komunitas B, komunitas C, aku tuh kayak apa di sana. Itu sebenarnya yang jauh lebih penting di situ, keinginan mengeksplorasi dirinya. Kalau join karena ikut-ikutan temen, itu yang malah paling bahaya di situ. Berarti gengsi itu yang paling bahaya ya? Kalau gengsi itu juga relatif, soalnya setiap manusia juga punya gengsinya gitu. Gengsi untuk apa ini maksudnya? Ya gengsi untuk seumpama melebihi yang lain gitu. Oh, maksudnya ya itu betul dalam konteks itu, karena jadi menyesatkan. Jadi wah, aku kalau join ke sini jadi keren nih gitu loh. Walaupun memang saya akui di fase-fase tertentu adalah dorongan kayak gitu. Karena kita juga selalu butuh diapresiasi orang lain gitu. Terus jadi kalau Mas Dimas sendiri tuh dulu waktu kuliah tuh sama teman-temannya, maksudnya temennya banyak nggak? Kalau ngomongin temen semenjak kuliah terutama ya, itu dulu pertama masuk kampus itu bahkan targetku secara pertemanan, aku pengen kenal semua karyawan sama dosen di sini, di luar yang temen kuliah. Dan hasilnya sampai hari ini ternyata dosen yang ada, direktur yang ada, karyawan di sana masih kenal sampai hari ini. Untuk gambarin gimana targetku cari temen di luar kampus, itu aku selalu nyari orang yang sudah lebih dulu di atasku, tak sowani, aku minta istilah apa ya, datang membawa masalah, datang membawa pertanyaan, dan pokoknya mau berdua aku harus tanya ke banyak orang. Jadi kalau ngomongin temen sebanyak apa, rasanya sih ya lumayan banyak sih sejauh ini ya. Gitu. Pada akhirnya ini semua. Terus sekarang kita ke Q&A dari teman-teman. Oke. Kemarin kan sempat tanya-tanya di Instagram gitu. Ya, ngumpulin pertanyaan ya. Iya. Oke. Nah ini, bagaimana tandanya bahwa kita mampu melewati masa quarter life crisis itu? Kalau versi saya tandanya kita sudah lupa istilah itu. Jadi udah gak ngerasa, misalnya gini, wah aku udah ngelewati quarter life crisis. Nah biasanya itu belum lewat. Tapi kalau udah lewat itu, udah bahkan gak membahas itu, udah fokus ke tahap berikutnya. Kalau sekarang mungkin kuliah ya tahap berikutnya apa mas? Kerja. Kalau habis kerja apa? Nikah. Habis nikah masalah selesai? Enggak, Ya, nambah itu mas. Nambah. Sebenarnya masa krisisnya itu akan cuma berganti judul. Jadi kapan kita mampu melewati ya setelah ternyata yang dihadapi sudah masalah baru, masalah yang berbeda. Karena ya masalah itu ada terus lah, pengen kita tambah pinter gitu. Jadi kita harus bisa mengendalikan emosi dalam menghadapi masalah itu. Iya, ya kalau emosi itu nggak bisa dihindari, adanya dilatih.
ya dikendalikan betul. Harus dilatih. Maksudnya nggak bisa kalau nggak aku emosi, nah, robot itu berarti nggak punya perasaan. Gitu. Oke. Terus yang kedua, gimana caranya mencari jati diri tanpa melibatkan hal yang merusak diri kita sendiri? Wah, pertanyaannya aja ruwet ya. Gimana cara mencari jati diri tanpa melibatkan? Oh mungkin gini ya. Mungkin maksudnya gimana eksplorasi tapi jangan sampai kebablasan gitu ya? Ya mungkin gitu. Kalau saya sering bilangnya gini, anak muda itu cirinya sok tahu. Kenapa? Karena energinya gede. Nah, nanti kalau soknya udah hilang, nanti baru beneran tahu. Jadi suka sesuatu, pengen nyoba sesuatu, itu tuh kena anak muda ya udah dibiarin aja. Coba salurkan sampai akhirnya kepentok sendiri. Kepentok dalam artian, ternyata selama ini aku keliru, ternyata selama ini aku salah. Nah, kalau ngomongin merusak itu juga relatif. Karena spektrumnya terlalu luas kalau ngomongin merusak gitu loh. Jadi males aja sebenarnya kan ngerusak gitu loh. Mungkin kalau case-nya yang dimaksud adalah jangan sampai misalnya pakai obat-obatan terlarang atau pergaulan yang malah jadi terlalu bebas misalnya. Kuncinya ya siapa teman kita itu merefleksikan siapa diri kita. Itu aja sih. Teman itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Ini mau ingat, kalau mau ngelihat potensi kesuksesanmu, itu lihat 5 teman terdekatmu, dihitung rata-rata, nah itu potensi suksesmu itu kira-kira segitu. Jadi wah jebule sukses banget ya, itu mulai nambah temen, ganti circle gitu, itu disarankan. tidak perlu ngerasa nggak setia kawan, karena pada akhirnya hidupnya masih panjang, nggak cuma di masalah pertemanan. Soalnya saya ingat kata dosen saya itu, bagaimana semua kita mau kenal seseorang tuh gak usah gali-gali dia seperti apa, lihat aja temannya. Iya betul. Karena itu merepresentasikan siapa kita gitu. Oke. Satu lagi, berapa lama quarter life crisis biasanya berlangsung? Nggak ada ukurannya, yang pasti nggak ada ukurannya. Kalau berapa lama? Kalau saya biasanya gini, sampai kita ngerti kenapa kita dikasih ujian itu, biasanya setelah itu baru dikasih jawaban. Misalnya tiba-tiba dikasih satu masalah, selain gimana cara nyelesain masalah adalah, kalau saya ngerasa ini kenapa ya aku diingetin, apakah ada yang kemarin-kemarin tak lakuin, ada yang belum lengkap, atau ada hal yang ternyata aku malah menciderai orang lain atau apa. Nah itu yang ditelusuri. Nah akhirnya kita misalnya, ternyata kemarin karena aku lupa ini, kemarin karena aku gampangin untuk urusan ini misalnya gitu ya. Nah biasanya setelah itu nggak lama dari itu jawaban itu muncul dan masalah itu akan selesai. Sama halnya dengan quarter life crisis ini berlangsung, balik ke kitanya, kita ngerasa itu sebagai momen apa. Kalau itu momen yang istilah apa ya, yang harus dibuat gloomy, dibuat yang terseduh-seduh, ya nggak pernah selesai. Tapi kalau kita mulai ngerasa ya ding ini berarti alhamdulillah aku sudah menuju ke tahap dewasa setelah remaja. Nah itu biasanya berlangsungnya nggak gitu lama gitu. Karena kesedihan itu harus dilewatin lah, jangan di stuck di situ terus. Iya gitu ya, pilihannya nanti balik ke masing-masing. Mau tetap gini, kalau saya biasanya kalau ada yang punya mas aku gini segala macam kondisi gini ya udah, pertanyaan adalah mau sampai kapan. Kalau masih mau di situ silahkan, tapi kalau udah mau bergerak dari kondisi itu ya ayo kita pikirin bareng gitu. Terus kesimpulan dari udah nih Q&A-nya. Udah. Oke. Kesimpulannya apa sih Mas dari quarter life crisis itu? Dari pembahasan kita yang tadi. Kalau secara pribadi saya gini sih, jangan terjebak sama istilah. Jadi kadang kita ngerasa karena aku umurku bentar lagi 25 nih misalnya. Wah bentar lagi aku dapat quarter life crisis nih gitu loh. Padahal bisa jadi sudah dilewati gitu. Atau banyak istilah-istilah yang terlalu mengungkung kita gitu loh. Kalau saya pesannya bahwa momen itu ada nggak? Ada.
yang lebih penting adalah bagaimana kita nyikapinya. Nah, di konteks quarter life crisis adalah sambutlah itu sebagai momen untuk naik kelas. Sama halnya ketika mau ujian akhir itu kan ya sih deg-degan segala macam, tapi kalau dari SD habis itu UAS kan habis ini aku jadi anak SMP nih gitu. SMP juga aku mau jadi anak SMA dan seterusnya lah gitu. Makanya pas ujian SMA deg-degan tapi juga wah bentar lagi aku kuliah nih gitu. Nah, itu aja perasaan itu yang dikembangin sama teman-teman untuk karena itu nggak bisa dihindari maka harus dihadapin saja. Terus kayak kan seumpama kita ada ujian tuh kayak wah susah sekali, tapi kalau udah ngelewatin tuh cuma gitu-gitu aja. Betul. Jadi ya sudah, hadapi saja. Koncone oke Mas. Iya. Gitu. Jangan merasa kamu satu-satunya lah gitu. Jangan merasa tersakiti. Iya, yang satu lagi deh yang terakhir. Life crisis itu seringkali muncul karena kita merasa kita satu-satunya yang sedang menderita, benar kan? Sedang mengalami itu. Betul. Waktu itu saya juga pernah punya masalah, bla-bla, cerita sama teman-teman itu jawabnya cuma gini, tenang bro, permasalahanmu itu permasalahan 90% orang di dunia. Jadi bukan cuma kamu tok yang ngalamin itu. Jadi ya wis kok kan lewat sendiri. Pinter-pinter gitu kita ngatasinnya lah. Betul. Gitu Mas Aga. Terus terima kasih telah datang di Ilpot podcast kami. Iya. Sama-sama. Mas Dimas. Ya, semoga bisa menenangkan life crisismu Mas. Yang mengalami juga enggak saya, teman-teman juga mengalami. Oke. Sudah? Ya, closing aja silakan Mas. Terima kasih podcast pada sore hari ini lah. Wes. Udah. Itu udah ada closingnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gitu, nggak ada Y-nya. Pada akhirnya kami semua berkawan dengan sebentar, berbaring tersentak tertawa dengan air mata, mengingat bodohnya dunia dan kita yang masih saja berusaha. Kita beranjak dewasa, jauh terburu seharusnya, bagai bintang yang jatuh, jauh terburu waktu, mati lebih cepat, mati lebih cepat. Kita beranjak dewasa, jauh terburu seharusnya, bagai bintang yang jatuh, jauh terburu waktu, mati lebih cepat, mati lebih cepat. Pada akhirnya tirai tertutup.